Kita pretewe. Yang pertama ihram loh. Pengertiannya perkataan ihram berasal dari bahasa Arab ahrama yuhrimu ihraman, yang membawa maksud menjadikan ia haram. Haram ya Allah, karena apa-apa yang diharamkan ketika orang berihram tuh. Sama orang sembahyang tuh apa namanya, buat takbir yang pertama tuh apa namanya, takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala perbuatan kecuali perbuatan salat. Makan kada boleh, haram. Maksudnya haram tuh batal sembahyangnya. Ya Allah. Nah, minum dan lain sebagainya kada boleh. Begitu juga dengan ihram ini, karena kita tahu apa yang kada dibolehkan. Ihram juga merupakan satu keadaan yang perlu dimasuki orang Islam untuk melakukan haji atau umrah. Nah, itu pengertian khususnya. Lanjut. Hal-hal yang dilakukan di hotel di Madinah, kan kita di Madinah dulu lah. Yang pertama, mandi sunat ihram dulu. Nah, ini jarum pembimbing Bapak Ibu sekalian, kita hari ini hendak melaksanakan ihram, umrah. Oleh karena itu, bukan pian bertahan. Yang pertama, mandi sunat ihram. Berarti berniat tuh mandinya, jangan mandi biasa. Misalnya anggap pagi, ya Allah, pagi nah natulakan nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Kalau ada hafal bahasa Arabnya dalam hati aja, sengaja aku mandi untuk berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Niat tuh diucapkan tuh supaya supaya hati ini nyaman mengingat gitu kan. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, lapas itu dilapaskan tuh sunat. Kenapa? Karena membimbing hati kita supaya ingat lawan niat tuh. Sembahyang nawaitu usalli fardal maghribi. Puasa nawaitu shaum ghadin. Ya kan? Nah, itu semua adalah sunat. Kemudian yang kedua, memakai baju ihram. Baju ihram. Bagaimana baju ihram? Adalah gambarnya. Karena di ada gambarnya di slide berikutnya ternyata. Yang jelas Bapak Ibu sekalian sudah tahu aja, baju ihram itu berwarna putih. Kemudian lagi perempuan itu yang boleh kelihatan tuh, yang kelihatan itu muka dan telapak tangannya. Kemudian yang laki-laki itu pakaian yang tidak berjahit, yaitu 2 helai kain ini, satu untuk menutupi bagian bawah dan satu untuk menutupi bagian atasnya. Nah, ini pakaian biasa ketika tidak tawaf ya. Yang nomor 1 ketika dalam keadaan tidak tawaf atau sa'i kan, lihat sa'i gitu aja. Tapi ketika tawaf maka ittiba. Ittiba itu artinya bahu sebelah kanan tuh dibuka. Bahu sebelah kanan dibuka ketika tawaf aja, khusus ketika tawaf. Yang nomor 2. Yang bininya mah nah, kalau yang perempuannya kan ya ada sudah ya Allah bajunya orang sudah berjual atau sudah didesain orang ya. Nah, cuma ini pakai kain ihram ini bisa lah, lagian sudah rancak aja lah kira-kira lah. Dilajari kan? Dilajarilah supaya lebih anu lah. Jadi sebetulnya memakai kain ihram ini banyak caranya kan. Maksudnya itu ada satu yang jelas harus menutupi lutut sampai pusat lah, yang bawahnya. Jangan sampai seperti orang-orang anu lah. Biasanya yang bukan Indonesia itu kita lihat mungkin karena mazhabnya kan atau karena ketidakperluannya kan, itu sampai pusatnya kelihatan. Kadang-kadang lututnya sampai sini kan, sampai itu kan. Karena di jalan-jalan kadang-kadang terbuka kayak itu. Nah itu. Tapi kalau Indonesia itu rata-rata rapi gitu kan. Nah
Anda mungkin di manasik haji atau waktu belajar. Nah ini kalau ini sebutin cara lah. Ini ujung-ujungnya ini disatukan. Bagi laki-laki, kalau ibu-ibu kan perlu belajar itu ya. Tapi bagus ya tahu supaya kalau abahnya tidak paham apa namanya bisa empat menggali ya Allah masang di hotel. Nah, saya bertopik ya. Tapi yang ini nih ditarik ke dalam nih. Nah, dimasukkan ke sana. Ini biasanya mamanya berikut di belakang ketika tawaf. Ini mungkin halus lah anunya. Kalau yang lebar tuh di sini tertutup pasangnya. Nah, karena bagian depan ini harus tebal ya. Nah ini ditarik kan, tarik ini ujung-ujung tadi tarik supaya kencang ya. Nah lihat di gulung, menggulung di muka sekali di belakang sekali, supaya seimbangnya kuatnya. Nah dapat apa lagi bang? Nah nanti pulang kalau aja, beda kapal lagi. Oh beda kapal ya. Iya. Ada apa? Ya, bila ada di bagus ini ya contoh lah, contoh yang biasa. Nah, ini kan potensi terbuka ini ada. Tahu lah yang tadi yang pertama tadi. Tahu lagi. Kalau ini tahu, buka. Jelas. Pokoknya kalau ada cara yang lain tuh bisa aja. Yang penting aman adalah yang sampai apa potensi terbuka, kemudian apa namanya yang sampai terlalu tinggi kan. Ini tak ada kan? Ya Pak, ada anak praktekan enggak? Pak Haji, Pak Haji, ayo Pak. Pak Haji, Ahmad, Pak, supaya lebih deh. Mantap kayak dipraktikkan kalau di jemaah orang. Kalau bimbingnya yang bisa. Karena siapa yang hendak langsung mempraktikkan bisa bilang. Kayak betul ya. Bisa dibantu kayak nah, supaya jangan terurut di belakangnya sebelum dibantu oleh kawan atau siapa kan, atau diikuti akan kayak gitu Pak. Ya, harus ada tuh langsung ya. Nah, ini dilepas putri. Ya, ini.
Dah putar dah 7 kali. Ya, saya putar supaya sekali berat. Nah, enak video. Kalau kita gimana? Coba salawan dalam belum pacot. Nah, kita tepuk tangan untuk bagian bawah, menutup auratnya itu antara pusat dan lutut, ya Allah harus tertutup. Kemudian bagian atasnya itu sebagai menutupi bagian atas. Nah, jadi ketika tawaf tadi seperti ini, lengan bahu sebelah kanan itu dibuka. Kembali ke slide yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya memakai wewangian di badan bukan di baju. Itu sebelum sebelum berniat. Ini masih boleh aja memakai wangi-wangian, boleh aja sebelum berniat. Mandi tadi kan ya Allah pakai sabun kan, harum juga tuh boleh. Kemudian motong kuku dulu, kalau kebetulan kukunya panjang ya Allah dipotong dulu sebelum berniat nih. Kemudian merapikan rambut. Nah, rambut apakah? Itu terserah aja. Lanjut. Kemudian mikot di Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Nah, di situ sholat sunat 2 rakaat dulu kan. Jadi sholat sunatnya bukan di hotel Bu ya. Bukan di hotel Pak ya, tapi di Masjid Bir Ali di Madinah. 2 rakaat usalli sunnatul ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian naik niat umrah bersama-sama dipandu oleh pembimbing di dalam bis biasanya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sholat sunat ihram 2 rakaat. Mari kita bersama-sama untuk berniat melaksanakan umrah. Ikuti saya ya. Kita praktikkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sudah berniat untuk melaksanakan umrah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sejak niat ini berarti larangan-larangan ihram berlaku bagi kita. Jangan sampai kita langgar. Apa itu larangan-larangan ihram? Nah, adalah itu dosa. Larangan-larangan ihram. Nah, ini sebelumnya tadi kita mengumandangkan talbiyah ya. Nah, jadi talbiyah dikumandangkan sejak dari Bir Ali sampai menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan seterusnya. Bisa kita baca sama-sama supaya mendekatkan kita, kerinduan kita terhadap ibadah yang sebentar lagi insyaallah akan kita laksanakan, yaitu ibadah umroh, yaitu talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Belum serempak lagi. Lebih semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi dari Madinah ke Mekah itu lumayan berapa jam lah? Ya sekitar 6 jam lah. Ya lumayan lama juga. Jadi di situ kalau yang memandu talbiyah ini bisa bergantian. Tapi ini ada tambahan lagi, zikirnya ada sholawat, ya, kemudian ada doa. Coba kita tambahkan dengan doa. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi itu talbiyah yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukmu, semata-mata segenap kerajaan untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, jadi itu bagus kita pahami Bapak Ibu sekalian makna atau arti talbiyah ya, bukan tarbiyah, talbiyah. Jadi supaya kita lebih, kalau bacaan itu kita paham tuh lebih khusyuk gitu kan. Labbaik Allahumma labbaik, Allah ulun penuhi panggilanmu ya Allah gitu kan. Jadi kita tuh dipanggil oleh Allah, lalu kita menyahut kayak panggilan hari itu azan ya Allah, orang sembahyang tuh azan dipanggil Allah juga, walaupun Bilal yang mengumandang itu hakikatnya panggilan Allah gitu. Nah kayak itu juga haji nih, ketika Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim panggil manusia untuk berhaji. Wa'adzid bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'am. Itu kan ada sanksinya. Kalau tuh. Itu membayar yang diwajibkan bayar fidyah, tetapi tidak membatalkan umrahnya. Yang kedua, memotong kuku dari tangan atau kaki, memakai kain berjahit bagi laki-laki, yaitu setiap pakaian yang dijahit menurut ukuran anggota badan seperti gamis, celana, jubah, kaos, peci, topi dan lain-lain. Biasanya salawat dalam lalakian, kalau binian kan Eropa. Ya, kalau ulun pembimbing ibadah haji itu ulun cek tuh Bang, 8 bis ya. 8 bis jemaah haji itu naik tunggal butingan. Tunggal bis ulun membimbing niatnya, kemudian mencek kalau ada, walaupun ketua rombongan ketua regu juga kita amanahi, tapi tetap ya kita amanahnya terbesarnya di kita ya kan. Sudah kali pacol. Jangan sampai ya Allah sudah di hotel itu ngaran manusia banyak nih. Ada aja kan astagfirullah jangan ingat juga. Nah, ayo kasih ini kan. Sebelum berniat tuh kalau sudah berniat bayar fidyah. Nah, itu pada boleh berniat tuh kada boleh kembali. Makanya sebelum berniat itu dulu. Segala sesuatunya dianukan dulu. Ya Allah, paham lah. Nggih. Kemudian menutup kepala boleh juga dengan hal-hal yang menyentuh kepala. Tapi kalau payung kan menyentuh kepala, payung. Kada menyentuh kepala payung. Tapi kalau kopiah, topi, nah, laki-laki lah, kalau binian lain.
Kemudian sorban, pecik, memakai parfum, yaitu setiap hal yang berbau wangi dengan tujuan memakainya baju atau di badan. Nah, itu larangan berihram yang diwajibkan membayar fidyah, tetapi tidak membatalkan umrahnya. Lanjut. Memakai pakaian berjahit seperti ini, pakaian berjahit tahu aja lah. Nah, kalau ini kan ada berjahit ada jahitannya. Ada nih berjahit pak aja. Enggak ada berjahit kayak apa aja. Ini tonton ya, kalau baju itu namanya basampok, baju itu dengan jahitan itu. Kalau mau ikat pinggang ada apa-apa, ikat pinggang. Ya, nah. Terus menutup kepala seperti ini dengan sorban atau pecik. Kami dulu tahun 2015 tuh ada orang keluar, tapi biasanya jangan nyambat orangnya aja, kayak orang ini sebagai pelajaran aja. Di dalam bis tuh pokok lubut aja lakian, pokok lubut guring, pokok lubut dah kepalanya tuh. Kita tegur kan, ya apa itu pokok lubut pulang gitu kan. Nah ngalih ya, memang ada kelainan sedikit orangnya. Menurut informasi daripada kawan-kawannya yang sama-sama di orang sana. Janganlah kita ya Allah, kalau kita ibadah tuh yang maksimal, yang terbaik ya Allah. Ibadah tuh bukan yang terbanyak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan bukan aksar. Ahsan tuh yang terbaik, biar dia ibadah sekali aja umrah. Misalnya saya tahu, karena cuma dayanya saya ini aja, tapi yang terbaik. Haji itu sekali aja, tapi yang terbaik. Daripada berkali-kali tapi kada kekaruan anunya ibadahnya misalnya kan. Tapi mudah-mudahan bisa berkali-kali dan terbaik ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan 4 derajat terus ya Allah. Amin. Terus lanjut. Memakai cadar kada boleh juga bagi wanita. Nah, jadi yang bercadar paksa ya, bukannya sementara melaksanakan ihram ya Allah. Terus hindari kebiasaan-kebiasaan buruk, menggigit kuku ya Allah, akhirnya panculan kuku. Sama ya, memotong kuku juga. Jadi dipotong tadi sebelum niat ihram tadi kan di hotel. Terus mencabut rambut dan kepala atau hidung, nah ya udah boleh juga. Terus larangan dalam berihram yang tidak membatalkan umrah dan dikenakan denda setimpal. 1. Berburu binatang darat yang lepas seperti burung merpati, kijang dan lain-lain. Yang kedua mencabut rumput, memetik dahan, ranting, daun. Itu dikenakan denda setimpal, tapi tidak membatalkan umrahnya. Terus larangan dalam berihram yang berakibat membatalkan dan tidak harus bayar fidyah. Yang pertama melangsungkan akad nikah. Nah, bila melangsungkan akad nikah berarti batal umrahnya. Nah, tapi tidak membayar fidyah. Terus larangan dalam berihram yang berakibat membatalkan umrah dan dikenakan fidyah atau bayar dam. 1. Bersetubuh dengan suami istri, mencumbu dengan suami istri. Nah, itu ini sama berhaji itu ya Allah. Berhaji gitu juga. Apa namanya? Batal hajinya ya Allah. Dan apa namanya? Bayar dam. Wah, double. Terus lanjut. Tidak boleh berkata kotor. Nah, ini larangan secara umum. Tidak boleh berkata kotor, perkataan yang tidak baik. Tidak boleh berbantah-bantahan. Tidak boleh bicara porno, jorok dan lain-lain. Sesuai dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Apa ayatnya itu? Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, artinya dalam haji itu jangan ada rafas. Rafas itu perkataan kotor. Wala rafasa wala fusuqa, tidak ada perbuatan fasik ya, perbuatan dosa secara umum. Kemudian yang ketiga wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Apakah itu suami istri atau lawan kawan satu kamar atau kawan satu regu, misalnya kalau haji itu satu rombongan agak rancak tuh. Nah, ini ujian. Jadi kalau jar guru kami dulu Ustaz, kalau kita itu berisi sekampil sabar, haji umrah tuh bawa selanjung. Jangan sekampil aja.
Maksudnya banyak sabar, kita jadi tamu lah, ingatkan kan pesan ulun tuh. Kita ada tamu, jangan pindah rumah jadi tamu. Tamu tuh manut aja, ujar anak, pian ke situ lah, inggih pun. Pian ke dosa itulah, inggih terus jadi tamu tuh. Nah, bila kita sudah inggih, maka dimuliakan oleh yang punya rumah, ya Allah. Nah, yang punya haramain, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kemuliaan dunia dan akhirat, insyaallah lah. Lanjut. Nah, kemudian ini siapa kata yang gambar itu? Ketika kami tadi jadi petugas haji, pakaian resminya seperti itu tahun tadi. Tawaf lah. Jadi imbah apa tadi yang pertama rukun haji? Ihram. Niat ihram, bukan ihramnya aja lah, niat ihramnya. Aman ihram aja bawa pakaian nih, bawa pakaian gini teh kain putih teh. Tapi kada berniat, berarti rukun hajinya kada terpenuhi. Nah, jadi ingatkan tuh, aku aja sudah aja bawa pakaiannya, tapi kada berniat. Nah, dah. Yang kedua tawaf, lanjut. Nah, ini syarat tawaf yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua berada di Masjidil Haram. Jangan sampai di luar Masjidil Haram tawafnya. Kalau ada kita di dalam sasak aja, aku di luar aja. Kalau ini canggihan ya Allah. Suci lah, kemudian berada di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram maksudnya lah. Kemudian menutup aurat. Kemudian dimulai dari rukun Hajar Aswad. Nah, kayaknya ada Ka'bahnya tuh miniaturnya. Rukun Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian Ka'bah selalu di sebelah kiri dan mengelilingi Ka'bah berapa? 7 putaran berlawanan daripada arah jam. Kalau arah jam tuh ke kanan, kalau ini mengiri, nah mengiri ya. Tapi kan mungkin orang banyak di situ mau melawan arus ya Allah pasti ya mempati orang. Nah cuman yang bisa itu baik, kata mengiri itu maksudnya nggak bisa menghadap ke arah Ka'bah no, bersilpe no, membelakangi. Nah lihatan tawafnya itu berarti batal tawafnya yang batal. Nah ketika tawafnya batal, kada diulangi, Allah kada diperbaiki, maka otomatis salah satu rukun umrah itu batal. Berarti mencederai, membatalkan seluruh rangkaian ibadah umrah. Nah jadi, wah itu kan bapaknya tawaf aja, ihram bujur ihramnya. Tapi tawafnya kada sah, berarti kada sah berarti. Nah jadi perlu kita perhatikan bujur. Sudah. Nah bacaan tawaf itu sebetulnya ada bukunya lah. Buku panduannya, cuma kalau yang paling nyaman tuh ya ini nih, tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walham. Kayak itu. Tapi kita sampai rukun Yamani ke Hajarul Aswad ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Belum sampai lagi ke Hajar Aswad, tambahin lagi Rabbana atina. Apalagi pun orangnya padat ya Allah bisa sampai 10 kali itu hanya sampai mulai mana nih? Ini miniatur Ka'bah kan. Ini rukun Yamani itu sini nah. Ini Hajar Aswad nah. Bisa deh di atas. Nah, supaya langsung melihat Ka'bahnya ya di depan dia. Nah, pas karena bab tawaf ya Allah. Nah, ini namanya rukun Yamani. Ini rukun Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad benar lah, Hajar Aswad lah. Nyaman aja, kamu mau coba Hajar Aswad kayak ini. Hajar Aswadnya. Ya, nah kayak ini. Ya betul. Nah, ini pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad namanya multazam. Multazam ini adalah satu yang mustajab untuk berdoa kan. Walaupun nggak ada di hadapan sini, sejajar ke sana tuh. Karena mungkin kita di depan sini kan mungkin orang padat di sini kan. Nah, di sini makam Ibrahim di sini kan. Makam Ibrahim. Ya di sini lah. Bukan. Sini makam Ibrahim. Di sini Hijr Ismail.
ya, yang setengah lingkaran itu Hijr Ismail. Nah, kita memulai tawaf itu dari sejajar sini, tapi ada lampu hijau itu kan, ada lampu hijau. Nah, di sini startnya, start tawaf ya itu apa? Bidayatul tawaf itu bahasa Arabnya, artinya memulai tawaf itu di sini. Dan di sini kita berniatkan abdalnya itulah. Tapi menurut sebagian ulama sudah niatnya itu mulai niat umrah itu sudah mencakup sebertak, ada sebagian yang kayak itu. Tapi yang abdalnya sengaja aku tawaf 7 putaran untuk umrah karena Allah Ta'ala. Terus kayak itu dimulai itulah. Kalau pembimbing itulah ada sawat memimpinkan pian dalam hati pian masing-masing aja. Sengaja aku tawaf 7 putaran untuk umrah karena Allah Ta'ala. Nah, mulai sini udah baca. Kalau bacaan yang anu tuh Rabbi apa ya bacanya? Adkhilni. Nah, sini bacanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sampai sini. Kemudian selanjutnya tasbih aja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah sampai sini. Nah, sampai sini rukun yang mana? Yang lah Hajar Aswad dari sini lah. Nah, sampai rukun yang mana? Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai tadi salam dulu lah. Salam kan lah. Apa bacanya? Bismillah, Allahu akbar. Mengucap tangan aja karena kadang ada abdalnya kan memang mengucap Hajar Aswadnya. Tapi menurut ya Rasulullah juga sama, kita mengucap tangan kita sendiri itu dengan bersalam dengan ke Hajar Aswad itu sama aja hukumnya, pahalanya sama aja. Nah, jadi kita setiap sampai sini baik Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar lagi terus. Ingat kan tuh 7 putaran lah. Nah, kayak mengingatkannya tuh bisa dengan ada yang pakai gelang jatah, ada yang pakai tasbih 7 biji. Tasbih itu bila satu putaran ditarik sebiji, kita tinggal 6 lagi kan. Nah, karena banyak yang tadi yang jamaah haji tadi ketika sudah selesai umrah kan pertama umrah nih kan pertama di Madinah umrah wajib sampai ke hotel untuk siapa yang dan berwudu, jika batal wudu saat mengerjakan tawaf maka kita perbaharui wudu dan melanjutkan tawaf dari tempat kita batal wudu tadi, tidak perlu mengulang tawaf dari awal. Misalnya kita sudah Bapak Ibu sekalian sudah 3 putaran pas batal takantut ya Allah, kada kalau ditahani lagi mulai putaran pertama menahani dah. Amal 7 putaran sakit mana muha ya Allah menahani. Nah lalu akhirnya kada ketahan lagi batal. Nah batal itu kan berarti kada lagi tawafnya kalau dilanjutkan gitu kan. Batalnya putaran ketiga. Nah, menurut sebagian ulama itu dari kita batalnya tadi mengulang, tapi sebagian ulama yang lain dan ini ulur cenderung kepada ini mengulangnya dari Hajar Aswad belum basah. Tapi hitungan putaran ketiga. Walaupun kita batalnya di sini tadi misalnya mungkin kada Hajar Aswad nih. Nah, tapi ketika kita berwudu basah, mengulang-ulang aja mulai sini. Mulai sini belum basah. Itu sudah 2 tadi. Nah, ini bilang putaran ketiga ya, Bang. Nah, jadi itu supaya kita jangan sampai kita tawaf kada wudu atau batal wudu kada wudu. Tapi kalau tergantung bersentuhan ya Allah, itu apa karenanya kita sementara tawaf itu apa sebagian ulama katakan bisa untuk berpindah mazhab sementara ya Allah karena dalam keadaan darurat. Karena kalau kita batal tergantung lawan orang batal terus kada keuduan kada tuntung tawafnya ya Allah. Baik, rukun Yamani Hajar Aswad sudah. Terus larangan tawaf masuk ke dalam Hijr Ismail sudah ulun padakan adalah kemudian membelakangi Ka'bah atau Ka'bah tidak di sebelah kiri. Kemudian memegang dinding pondasi sajarwan Ka'bah, ada boleh juga larangan-larangannya lah ketika tawaf nih. Nah, tapi mau sudah puntung tawafnya sebaiknya tuh Bang, sembahyang sunat tawaf dulu biar. Nah, puntung sudah boleh begambar-gambar kada langsung kada masih langsung ke tempat saya kan Bapak. Anak bergambar dulu aja.
boleh ya. Tapi tuntungakan dulu tawaf itu 7 putaran. Lah. Karena mbak tuntung tanya jawabnya supaya Nah ini apa namanya? Tadi sudah dijelaskan mana itu pintu Ka'bah, Rukun Yamani, Hajar Aswad, Makam Ibrahim di sini. Nah di bantaian apa pintu Ka'bah ini. Nah, kemudian Hajar Ismail di sini sebelah sininya. Kalau sambil mengucap Hajar Aswad ada boleh. Tawaf tadi lah ya Allah. Jadi hendak mengiom atau mengucap Hajar Aswad itu bahasa karena bastilah apakah karena khususnya tawaf aja, kadang dalam rangkaian umrah adalah tawaf kan untuk masuk ke Masjidil Haram itu ada surat tahiyatul masjid, ada yang disunatkan itu adalah tawaf sunat ya Allah. Nah itu sebagai pengganti salat sunat tahiyatul masjid khusus di Masjidil Haram. Nah ibadah untung itu kan ada sa'i, orang tawaf sunat aja. Nah itu aja gampang aja, anak ada kesempatan untuk mengajak Hajar Aswad misalnya, namunnya memungkinkan. Ada jamaah haji yang tahun tadi bila ada cerbuhannya nang bebadah mengajak Hajar Aswad berarti dustainya. Kenapa? Karena Ka'bah itu dikandangi orang. Kan selama haji tadi dikandangi orang. Ya kalau mun ada yang pada ke kampung, aku aja mau ngajak Hajar Aswad berarti dustainya berarti. Karena ada mungkin itu ibarat berdusta itu terlalu nampak benar. Terus. Kemudian salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Nah, ini makam Ibrahim di sini adalah ini Ka'bah, sini makam Ibrahim. Berarti di belakang itu sana, sejajar ke sana. Di situ disunatkan, jangan sini sebelah sini jangan. Tapi kelihatan ya orang banyak sembahyang di situ. Ini batu untung tawaf lah. Kemudian di luar jamaah tawaf. Kemudian konsentrasi dan nikmati. Konsentrasi dan nikmati itu masa sholatnya itu. Nah tempat yang kira-kira aman, yang sampai talingkahi orang, yang sampai yang terjejak orang kepala biar gitu. Nah dimana lihatnya dulu, dilihat dulu sebelum mengangkat takbir deh. Nah sini aman nih, saya sudah tak ke belakang sana saya lah. Kalaunya, tapi orang lihat di live di TV itu, wah ada nyair manusia banyak taras. Kira orang haji aja banyak, umrah makin banyak lagi soalnya. Haji tadi, separuh aja manusianya tahun tadi. Karena apa? Karena masih pembatasan ya Allah. Kalau tahun ini sa'i. Kita ulangi yang pertama niat ihram, yang kedua tawaf ya Allah 7 kali 7 putaran, yang ketiga sa'i. Apa itu sa'i? Berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah itu sebagaimana sejarahnya itu Bunda Siti Hajar ya Allah, ibunda daripada Nabi Ismail itu mencari air. Nah sirit berlari-lari kesan Nabi Ismail yang masih kecil ya Allah. Nah lalu sa'i itu artinya sa'a yas'i, berusaha. Jadi maksudnya dalam hidup ini kita harus ada berusaha ya Allah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu kadang melihat hasil, tapi usaha kita yang dilihat Allah. Karena hanya Nabi Ismail yang menghantarkan kakinya kan keluar banyu, ya jadi air jam-jam. Jadi bukan hasil Siti Hajar yang lari-lari tadi, kadang bukan banyu, tapi Allah melihat usaha daripada Bunda Siti Hajar tadi. Lalu Allah mengolahkan di manakah karunia yang di lainnya Allah. Nah, jadi itu sebetulnya hakikat supaya kita sedikit memahami makna sa'i. Isyarat ke Ka'bah menuju Bukit Safa. Jadi kalau Safa itu sejajar dengan Hajar Aswad, Nah, berarti sana Safa. Kalau sana berarti Marwah. Nah, bilanya ada Hajar Aswad berarti bila keluar tutung tawaf tadi sejajarkan dengan Hajar Aswad, keluar sana berarti itulah Bukit Safa.
anak sa'i kan, mudah aja. Berdoa menjelang sampai di Bukit Safa, doa. Berdiri di Bukit Safa dengan menghadap ke Ka'bah, berdoa, berjalan menuju Bukit Marwah sambil berdoa atau zikir. Ramal, lari-lari kecil bagi pria di antara dua lampu hijau, wanita berjalan biasa. Berdiri di Bukit Marwah dengan menghadap ke Ka'bah, berdoa, berjalan menuju Bukit Safa sambil berdoa atau zikir. Ramal, lari-lari kecil bagi pria di antara dua lampu hijau, wanita jalan biasa. Nah, cuma yang perlu diperhatikan, ini kalau mungkin pembimbing itu kadang opang beritaan oleh wallahu alam malah ketemu oleh kalau haji itu kadang opang lah orangnya 325 semalam lah. Karena mungkin kalau mengumpulkan beritaan 35 itu bimbay beritaan ya mungkin pasti ada yang terpecah-pecah, ada yang terpencar gitu kan. Jadi ketika kita sampaikan mulainya Bapak Ibu sekalian dari Bukit Safa, berakhirnya di Bukit Marwah. Jangan kira mulai di Bukit Safa, berakhir di Bukit Safa, berarti salah tuh hitungannya. Nah kemudian dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung satu. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa berarti 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semalam ada jamaah yang menghitung kalau bisa kuyuhan, orang sudah sampai ke hotel, sini lawas sudah orang sampai sini aja. Kenapa? Sini menghitung Safa Marwah, Marwah Safanya 1. Masya Allah. Jadi ada aja, padahal manasiknya luar biasa. Adalah manasik haji ini, baik itu di kecamatan yang masal di Kemenak. Cuma ternyata sini memang rancak ada turun. Rancak ada turun begawi. Nah, bila kada di ilmu tuh ngalih kurang. Karena bila ada petakan lanjut dulu. Kalau ada yang belum sampaikan daerah Sa'i ini tempat Sa'i. Ini ada berapa lantai lah? Masih haram itu 3 lah, 4 ya. Lawan apa lantai dasarnya masalah 4. Nah inilah suasana Sa'i. Nah situ ada kalau ada pilar hijau itu kurang lebih berapa ya? 10 meter lah jaraknya. Nah itu apa? Laki-laki itu disunatkan berlari kecil di situ sambil membaca ada zikirnya Rabbikfir warham wa'fu wa taqarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lamu wa la'lam innaka antallahul azizul akram. Nah itu kalau sambil melihat buku itu boleh ya. Rabbikfir warham wa'fu wa taqarram wa tazawwaj amma ta'lam. Yang lihat di bukunya aja. Rabbikfir warham sambil memahami artinya itulah. Terus Sa'i boleh tanpa wudhu, boleh makan dan minum, boleh istirahat dulu, boleh pakai kursi roda. Dilakukan oleh wanita yang haid. Dilakukan oleh wanita yang haid boleh juga. Tapi apa namanya kalau sebahagian tuh pang ada yang akan membolehkan. Tapi ini istilah ulama ya. Karena menurut sebagian yang membolehkan itu karena tempat Sa'i itu bukan termasuk daripada Masjidil Haram kan. Jadi kan ada apa-apa aja. Kalau tawaf kan harus itu Masjidil Haram itu. Nah, gitu. Area Sa'i bukan merupakan bagian dari Masjidil Haram. Terus nah, rukun untuk tahallul. Tahallul itu daripada kata halal ya Pak. Tahallul itu berarti menghalalkan yang tadi haram, ihram berarti jadi halal. Nah, dengan tahallul. Apa itu tahallul? Adalah penjelasannya. Nah, menggunting rambut ya, wanita digunting ujung rambutnya aja, pria digundul yang utama atau dipendekkan secara merata. Itu sunnahnya bagi laki-laki itu begundul. Kalau wanita itu di ujung. Dan yang itu apa? Yang menggunting itu boleh pakai itu yang sudah menggunting, yang menggunting. Kemudian membuka rambut kerudung piang itu juga jangan sampai buka apa itu. Di depan orang ya Allah lakian-lakian banyak di situ yang. Jadi harus di ujung mana gitu kan. Kemudian di sedikit aja ujungnya aja. Tahallul. Nah ini maknanya itu menghalalkan, kemudian prosesinya menggunting rambut. Nah itu tahallul.
Nah, dengan demikian masuklah kepada rukun umrah yang kelima, yaitu tertib tadi lah. Sudah ini tahallul tertib yang kelima umrah bersama PT Nur Zat Tanjung. Semoga dapat meraih kemuliaan umrah makbulah dan ziarah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dapat mengikuti umrah haji kembali bersama PT Nur Zat Tanjung. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu yang dulu dapat sampaikan. Mudah-mudahan dari awal berangkat dari rumah ya Allah, apa yang kita lakukan ya Allah, salat taubat, salat sunat hajat, kemudian minta maaf, minta halal, minta ridho kepada keluarga, tetangga, sanak saudara, kemudian memastikan orang-orang yang ditinggalkan itu aman gitu kan, baik itu segala sesuatunya lah. Kemudian prosesi sebelum berangkat saya udah jelaskan juga Allah, baca Yasin macam itu ritual. Mungkin di zaman Nabi kita ada itu, kalau anak ibadah bid'ah ya Allah habis orang masuk neraka bertahan. Tapi selama perbuatan baca Yasin, berdoa selamat, apa salahnya ya Allah? Itu memberi makan orang ya Allah. Nah, jadi rasa itu kada perlu diperdebatkan ya Allah. Kemudian naik kendaraan doa ya Allah. Nah, sampai ke pesawat dari sholat baudunya baudunya aja, tayamumnya. Kemudian salat safarnya itu jamak kasar. Sampai ke hotel. Nah, bagaimana karena pasti arahan daripada travel maupun petugas hotel yang ada di sana. Dan jangan ingat tuh pintunya ya Allah. Kalau di Masjid Nabawi itu pintu berapa gitu kan, dan hotel kita. Dan jangan seronganan ya Allah, bentuk kemana-mana tuh untuk awan minimal berdua ya Allah. Belanja ya Allah. Biasanya ibu belanja kok. Apa pokoknya apian tulak belanja, kulit masjid belanja, habis ibak tuh. Jadi yang penting itu jangan jadi tujuan utama aja. Tujuan utama kita adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.